kriteria soal yang dicantumkan itu TIU, TKP, dan TWK. TIU itu adalah tes intelijensi umum. Itu menyangkut Soal intelijensi umum itu adalah contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini apa aja? Lawan kata, persamaan kata. Kalau di soal TWK itu adalah terkait tentang wawasan kebangsaan, kewarganegaraan. Kalau di TKP ini adalah tentang wawasan umum. Oke guys, selamat datang di Reja Official Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber atau tamu dari podcast kita itu Samuala Sarumaha. Samuala Sarumaha ini seorang PNS muda di daerah Kabupaten Nias. Untuk lebih lengkapnya, mari kita wawancara Samuala Sarumaha biar tahu kita bagaimana pengalaman perjalanannya dari selesai sekolah sampai dia menjadi seorang PNS di Kabupaten Nias, dan apa sih keluh kesahnya dan apa yang menjadi tantangan dan rasa kebanggaan setelah menjadi PNS. Samuala Sarumaha, bisa perkenalan diri dulu, nama lengkapnya, pekerjaannya, dan kegiatan sehari-harinya, yang lain-lainnya. Baik, terima kasih kepada sahabat kami Reja Podcast yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa mampir dan hadir di sini sebagai narasumber. Nama saya yaitu Samuala Sarumaha. Saya itu lulus D3 Farmasi dan saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Nias sejak tahun 2022 sampai saat ini. Kalau boleh tahu ditempatkan di mana Bapak sekarang di Kabupaten Nias? Dan saya itu ditempatkan di instalasi UPTD Puskesmas Ulu Gabo, Kabupaten Nias. Jadi kita udah tahu dia tugasnya di Kabupaten Nias di UPTD Puskesmas Ulu Gabo. Jadi kita mengajak Bapak atau saudara atau brother kita ini Samuala untuk berbagi pengalaman sama kita. Di sini kan bulan Agustus ini kan ada penerimaan PNS. Iya. Nah, jadi kan bisa berbagi dong, bisa sharing bagaimana pengalamannya dalam menjalani proses pendaftaran sampai selesai sehingga dia bisa menjadi seorang PNS. Baik. Dan apa aja pengalaman-pengalaman dan tantangan yang dihadapi. Nah, jadi di sini kami bisa bertanya beberapa bagian untuk mencuri-curi ilmu dari pengalaman saudara Samuala ini. Kan kita ini sudah selesai kuliah nih. Iya. Nah, udah selesai kuliah. Tadi D3 Farmasi ya? Iya, benar D3 sekali. Farmasi. Sebelum jadi PNS ini, pernah nggak berpikir atau bermimpi atau ada cita-cita menjadi seorang ASN atau PNS? Ya, tentu saja sebagai lulusan yang berkarakter, berpendidikan, walaupun dulunya tidak punya cita-cita yang terlalu besar, namun pernah bermimpi, walaupun itu bukan menjadi mimpi utama, menjadi seorang aparatur sipil negara di masa yang akan datang. Oh, jadi udah pernah ada pernah ada rasa keinginan juga mau jadi seorang PNS ya? Iya, betul. Ya. Ada nggak yang memotivasi saudara Samuala ini atau yang mendorong saudara Samuala ini untuk ikut mendaftar jadi CPNS atau menjadi pendaftar CPNS pada tahun itu? Baik, brother. Setelah saya dulu tamat di tahun 2017, saya kembali ke Nias, di Pulau Nias kita ini, yaitu di Kabupaten Nias Selatan, untuk mencari pekerjaan. Ya. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan itu sebagai honor di salah satu instalasi, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan. Dan saya ditempatkan di instalasi farmasi, atau sering disebut gudang obat Kabupaten Nias Selatan. Nah, semua jejak pekerjaan sudah saya lalui dari skala kesehatan. Mulai dari TKS, itu saya jalani selama 4 bulan. Saya masuk di Kabupaten Nias Selatan ini, di Dinas Kesehatan ini, per bulan Juni. Per bulan Juni 2018. Kalau dihitung-hitung sekarang itu ada 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya?
Iya. Oke, itu selama 4 bulan jadi TKS. Selama 4 bulan. Artinya di bulan 10 saya baru mendapatkan status atau pengakuan sebagai tenaga honor lepas. Atau sering disingkat sebagai THL. THL atau sebagai tenaga honor kantor. Tenaga honor kantor. Nah, saya jalanilah tenaga honor lepas itu, THL itu selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Artinya terhitung sejak bulan 10, maka saya mendapatkan kontrak sebagai THL. Artinya bulan 11 ke bulan 12, saya berstatus THL, artinya dalam kurun 2 bulan. Dan di tahun 2019, selama 1 tahun penuh, saya sebagai tenaga harian lepas. Dan dikontrak selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berada sebagai status tenaga harian lepas, naiklah status itu, diajukanlah status itu sebagai PTT daerah. PTT daerah. Oh iya, ya, Mas. PTT daerah, yaitu sebagai tenaga kesehatan di gudang farmasi. Oh, masih di tempat yang sama Masih juga? di tempat yang sama. Oke. Dan di situ saya ketemu dengan salah seorang teman yang kebetulan itu adalah masih kakaan senior. Senior kita di sekolah? Senior kita. Oh, kalau boleh itu Di siapa? SMA atas nama Bung Yevita Jibua. Oh. Sekarang dia sudah menjadi tentara PK di penempatan di Jakarta. Oh iya, Vita Jibu ya, senior Nah. kita di SMA. Dari 2018 berjumpa dengan beliau sampai nantinya dia berakhir di tahun 2020, dia mengakhiri masa kerjanya di situ. Kami sering berbincang-bincang, sering memotivasi. Nah, itulah tadi salah satu yang menjadi motivasi awal saya. Kenapa saya harus gigih, kenapa saya harus mencoba, dan kenapa saya harus fight. Untuk itu? Untuk mengejar sebagai aparatur sipil negara. Nah, ketika sembari bercerita dengan saudara Bung Yevita Jibua, pada saat itu, kami sama-sama sebagai tenaga honorer, yang mana dia lebih duluan mengabdi ketimbang saya. Di gudang obat Di itu gudang ya? obat itu. Sembari dia bekerja di situ, sembari dia mencoba pelamaran-pelamaran, baik itu di pihak bank, mau BRI, pembukaan pelowongan, mau bank mana, dicoba. Dan sambil mencoba itu, dia juga sudah mencoba pelamaran CPNS. Di tahun 2019, kalau saya tidak salah itu. Dan saya banyak belajar dan saya mencoba mengambil hikmahnya. Di mana pada saat dia melamar di 2019 itu, ya, dia kalah bukan dengan posisi nilai, tapi kalah pada saat perankingan. Jadi ceritanya dia kalau kategori persyaratan lulus? Dari kategori nilai dia sebenarnya sudah Ya, lulus. secara persyarat lulus. Lulus. Tapi pas perankingan Perankingan dia kalah. dia kalah. Masih ada ranking yang lebih Dia tinggi tinggi dari di atas. dia. Andai kata dia mencoba di luar pilihan dia itu atau di daerah di tempat lain, nilainya itu Paling tinggi. bakal jebol. Kemungkinan. Itu sudah jebol, sudah pasti jebol. Pasti jebol, ya. Namun mungkin Tuhan berkehendak lain pada saat itu beliau kalah, ya, tidak berhasil menang ASN. Kemudian dia mencoba kembali melamar sebagai tentara PK ini tadi, prajurit khusus. Sebelum dia tadi melamar CPNS, ya, sebelum melamar itu dia mencoba melamar prajurit khusus. Dia hanya sampai di Pantohir. Oh ya. Nah, kemudian dia mencoba CPNS, kalah, dan dia coba lagi tentara PK ini. Jadi Dan puji Tuhan ceritanya 2 kali pendaftaran di 2 kali PK pendaftaran. ini. Dan puji Tuhan dia berhasil. Dia mendorong saya untuk menjadi CPNS. Dan mulai dari situ saya dibekali, baik dari sisi bagaimana hitung-hitungan untuk menjadi CPNS, bagaimana proses belajar, bagaimana cara belajar yang baik. Dari situ saya belajar banyak dari beliau. Jadi singkat cerita berarti Bung Samuala ini, saudara Samuala ini termotivasi karena perjuangan dari Bang Yevita ya? Bang Yevita Jibua. Yevita Jibua yang sekarang Sudah menjadi tentara Angkatan Udara ya kalau nggak salah. Angkatan Udara. Angkatan Udara. Dan saudara Samuala juga ibarat kata kurang lebih curi ilmunya dari Bang Yevita juga sebagian untuk menjadi seorang CPNS. Betul. Oke, saudara Samuala. Saudara Samuala ini ibarat kata 3 kali melewati tahap pekerjaan sebagai tenaga kerja itu, mulai dari TKS, tenaga kerja sukarela, masuk sebagai tenaga kerja harian lepas ya, THL, baru masuk di PTT.
Apa kalau boleh tahu itu apa PTT itu? Pegawai tidak tetap. Ya? Pegawai tidak tetap, ya. Dari berjalannya waktu bisa dong bagi tips, bagi trik atau inspirasi hidupnya. Bagaimana prosesnya tadi pas masuk PNS? Apakah sekali mendaftar langsung lulus? Apakah berkali-kali mendaftar? Jadi ya, kita curi ilmunya bagaimana dia memperjuangkan profesinya sebagai PNS ini mulai dari nol. Ya. Tanpa langsung instan tamat sekolah langsung jadi PNS, enggak. Ini dia mulai dari nol. Berapa tahun? Dia tamat 2017. Jadi PNS 2021 menjadi PNS. Bagi dong tips triknya bagaimana proses atau cara dari saudara semua ini mendaftar sampai dia seleksi sampai dia jadi PNS. Baik. Ketika saya tamat 2017 dari perkuliahan, di tahun 2018 terbukalah penerimaan CPNS. 2018. Di mana pada saat itu untuk Kepulauan Nias pelaksanaan ujiannya adalah di Kota Gunung Soli bertempat di gedung gereja di Laverna. Kepulauan Nias mau dari kabupaten manapun yang melamar, lokasi ujiannya adalah di Laverna. Itu khusus semua pelamar atau cuma jurusan saudara saja? Semua pelamar di situ. 2018. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk melamar dengan tidak punya persiapan apa-apa. Ya, sudah saya coba. Dan saya pilih waktu itu adalah di Kabupaten Nias Selatan. Kebetulan di Kabupaten Nias Selatan pada saat itu dibutuhkan 6 orang. Kuotanya ya? Kuota sebagai lulusan tenaga teknis kefarmasian atau sering disebut tamatan D3 farmasi. D3 farmasi. Nah, seiring berjalan waktu, hasil yang diberikan adalah hasil yang saya dapat adalah tidak berhasil untuk mendapatkan tiket menjadi tahap selanjutnya. Kan ini ada berapa ya? Ada dua ya? Ada dua sesi ujian ya. Itu SKD dan SKB. SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Yang itu ya, yang komputer itu ya? Iya. SKD komputer itu ya? Itu SKD itu berbasis nilai TIU, TKP, dan TWK. Artinya tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Nah, jadi saudara Samuel ini di SKB ini SKD berhasil ya? Di SKD-nya saya sudah gagal. Artinya tidak memenuhi passing grade yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, jadi nggak bisa masuk ke tahap tidak bisa ke tahap selanjutnya. Nah, belajar dari pengalaman 2018, di mana setelah itu ada lagi pelamaran di tahun 2019. Namun saya tidak mencobanya. Kenapa? Kuota yang dibutuhkan untuk jurusan saya itu ya sangat minim. Mencoba kembali flashback ya ke 2018, saya berpikir jika saya mencoba melamar di tahun 2019 ini, itu sama artinya saya bunuh diri. Kenapa saya katakan seperti begitu? Kuota besar aja kita gagal. Kuota besar aja kita gagal, apalagi kuota sedikit. Artinya saya berpikir, saya lewatkan saja. Yang penting saya mencoba melakukan persiapan diri dulu. Persiapan diri, oke. Siapa tahu setelah ini ada lagi. Oke. Nah, puji Tuhan di 2021 terbukalah pelamaran tepat di bulan 6. 2020 nggak ada pelamaran? Tidak ada. Masuk ke 2021. Masuk ke 2021. Mengingat di tahun 2020 itu adalah masa COVID. Mulai dari 2019 masa COVID sehingga tertunda terus. Terbataslah semua kegiatan. Nah, di tahun 2021 terbukalah pelamaran dan puji Tuhan masing-masing kabupaten mengeluarkan kuota-kuota yang mereka butuhkan. Ya, di mana Kabupaten Nias salah satu kabupaten yang memberikan peluang besar kepada D3 farmasi untuk melamar sebagai ASN di Kabupaten Nias. Pada saat itu dibutuhkan sebanyak 10 orang sekabupaten. Berarti yang ibarat kata kuota terbanyak jurusan farmasi atau D3 farmasi ini masa itu sekepulauan Nias, Kabupaten Nias yang paling banyak. Sama dengan Kabupaten Nias Barat. Oh, Nias Barat juga. Nias Barat juga membuka 10. Jadi kenapa milih ke Kabupaten Nias, enggak ke Kabupaten Nias Barat? Nah, sedangkan kan Kabupaten Nias Barat agak dekat kalau kita. Betul. Nah, disinilah pentingnya membaca situasi kondisi pelamar, bukan membaca situasi medan dan lokasi. Ya, di mana kebetulan pada saat itu
saya mencoba mencari informasi dari beberapa teman-teman, kemana semua teman-teman ini mau mengarah. Oh, jadi ibarat kata ini memata-matai ya, curi-curi Artinya, informasi ya. Kita curi informasi kemana semua mereka akan berlabuh. Jadi biar nggak ada saingan kita. Nah, Kata-kata apanya seperti begitu. jadi Kabupaten Nias Selatan ini adalah sebagai penyumbang tenaga teknis kefarmasian terbanyak di Kepulauan Nias. Iya. Dibanding Kabupaten Nias, dibanding Kabupaten Nias Barat, dibanding Kabupaten Nias Utara, dan dibanding dengan kota. Nias Selatan sangat banyak sekali yang sudah tamat sebagai D3 farmasi. Nah, jadi pada saat itu saya mencoba membagi 2 wilayah. Mulai wilayah Teluk Dalam sampai Lelewau, berapa lulusan farmasi. D3 farmasi. Dan mulai dari wilayah Teluk Dalam sampai Sumbawa berapa. Jadi saya hitung, artinya orang dari Sumbawa nggak akan jauh-jauh ke Nias Barat, mending dia ke Kabupaten Nias. Kabupaten Nias lebih dekat. Nah, ternyata setelah saya hitung-hitung, wilayah Nias Selatan sampai ke perbatasan Nias Barat, yaitu di daerah Lelewau sana, sangat banyak lulusan-lulusannya, tamatan D3-nya. Artinya semakin banyak orang yang akan ke sana. Ya, karena lebih dekat. Lebih dekat. Ya. Sementara untuk zona Teluk Dalam sampai perbatasan Sumbawa itu sangat sedikit. Nah, pada saat itu memang perlu kita memikirkan seperti apa peluang untuk berhasil. Ya. Kita harus bisa membaca situasi kemana pesaing-pesaing kita ini akan mendaftar. Jadi berkata strategi perangnya di situ lah. Strategi saya pada saat itu, saya tidak menakutkan lulusan dari kabupaten lain. Justru yang saya takutkan adalah lulusan dari Kabupaten Nias Selatan. Karena orang-orang Kabupaten Nias Selatan ini bukan orang-orang yang IQ rendah. Dan kita bukan meremehkan kabupaten lain. Artinya, kalau saya mau fight dengan orang di kabupaten lain, saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Sedangkan di kabupaten, orang kabupaten kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa. Artinya, ibaratnya, ketika kita sudah tahu dia lebih pintar, kan jangan sampai memukul daun kita. Artinya kita tidak bisa bersaing. Nah, ya mungkin kita lawan orang yang sudah sehari-hari kita kenal. Betul. Kita udah tahu backgroundnya ya, kan kita tahu kemampuan dia. Nah, jadi pada saat itu saya mencoba mengalihkan perhatian saya ke Kabupaten Nias. Kabupaten Nias, makanya lah dipilih mendaftarnya di Kabupaten Nias. Di Kabupaten Nias. Kemudian setelah saya pilih Kabupaten Nias, setelah memilih Kabupaten Nias, saya milih lagi di mana daerah yang nggak akan bisa terjangkau. Yang di mana orang tidak mau mendaftar. Tidak akan mau mendaftar. Tapi kuotanya ada di situ. Jadi. Dan kebetulan Ulu Gawo ini adalah kata atau daerah yang sangat tidak pernah saya dengar sama sekali. Artinya, kecamatan ini jarang kita dengar namanya. Sangat tidak pernah bahkan. Di mana kecamatan Ulu Gawo ini adalah kecamatan yang barusan mekar beberapa tahun sebelum pembukaan pelamaran. Jadi baru kata masih kecamatan baru lah. Masih kecamatan baru. Kecamatan baru. Ya. Nah, saya tidak mencari tahu tentang Ulu Gawo. Yang saya tahu, saya mencoba melamar di Kabupaten Nias, penempatan UPTD, Puskesmas Ulu Gawo. Nah, tapi sebelumnya nggak tahu itu Ulu Gawo. Saya tidak tahu itu belum apa. Pernah ke Ulu Dan Gawo. saya tidak mau mencari tahu. Belum pernah juga ke Ulu Gawo. Tidak. Itulah kiatnya saya, supaya saya tidak terpukul daunnya. Saya nggak mau cari tahu dulu. Saya coba dulu. Penting melamar dulu. Okay. Jadi ketika saya sudah melamar di situ, saya pilih itu PTD Puskesmas Ulu Gawo. Ternyata ada juga yang mau melamar. Oh, ada juga yang mau melamar. Ada 2 orang pada saat itu yang mau melamar di situ. Selain saya. Berarti jadinya total 3? 3. Nah. Jadi 2 saingannya ya? Iya. Nah. Kuotanya kalau boleh tahu berapa kuota di Ulu Gawo itu? 1. Yang mendaftar ada 3. 3, berarti 2 lah saingan saudara di situ ya? Iya, 2. Okay. Nah, jadi kunci yang pertama ketika kita mau melamar itu adalah kita harus baca apa saja persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Jangan sampai salah. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan pun sudah terpenuhi, jangan pelit terhadap pengorbanan yang kamu berikan untuk kamu melamar. Contoh terkecil,
temuan yang sering membuat teman-teman gagal itu adalah pada saat penggunaan meterai. Beberapa berkas itu satu meterai untuk semua berkas, kan ketahuan dong pada saat. Oh ya, kan masih materai tempel ya? Masih meterai tempel. Kan kalau sekarang udah pakai materai elektronik. Iya. Ya, tapi Kalau masa dulu, itu dulu pakai materai materai tempel. tempel. Jadi satu materai ditempel-tempel berulang kali. Nah, itulah yang menjadi kegagalan pemberkasan. Artinya ketika berkas kamu sudah lengkap, ternyata yang menggagalkan kamu adalah Materai hanya tadi. masalah materai tadi. Karena pikiran orang itu kan sama. Toh sama. Padahal mereka Mereka tidak kalau tahu. di sana bisa dicek. Meterai itu kan punya resi, punya nomor. Oke, punya nomor kode di Artinya dalam. punya kode kan Iya. tidak boleh dong satu untuk Iya, semua. betul. Nah, itulah yang menjadi Salah satu penghambat ya. penghambat kenapa kita gagal dari sisi Kenapa kita pemberkasan. gagal. Kemudian, pada saat kamu hendak melamar, ya, pengalaman saya ketika saya sudah lulus pemberkasan, tinggal menunggu waktu ujian tahap pertama. Oh, udah selesai mendaftar nih secara online. Secara udah online, keluar lulus kartu berkas, ujian. sudah keluar, Berarti tibalah masuk ke saatnya seleksi pertama, SKD. SKD ya. Nah, sebagai umat yang beragama, yang pertama saya lakukan adalah memanjatkan doa kepada Tuhan. Oke. Di mana supaya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu berhasil. Doa sama yang kuasa, serahkan di tangan dia semua. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oke, bosku. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan dari orang tua, keluarga Iya. mendukung kamu untuk bertarung. Iya. Itu yang kedua. Dan benar saja ketika saya sudah masuk ini ke tahap seleksi, ya, besoknya ujian, hari ini saya sudah berada di Kota Gunung Stoli. Oh, jadi seleksinya di Gunung Stoli ya? Seleksi di Gunung Masih Stoli, di Gunung Stoli di seleksi. Kabupaten Nias, di gedung kantor Bupati Lama. Kantor Bupati Lama. Nah, saya tidak mau menutupi apa yang menjadi mujizat di balik keberhasilan saya. Ketika saya sampai di Kota Gunung Stoli, saya punya tante, saudara mama saya, Keluarga ya? ya. Dia adalah seorang pendeta. Seorang pendeta. Dan pada saat itu ketika saya datang, malamnya saya mampir ke rumahnya. Tante, saya datang. Besok saya mau ujian. Dia tumpang tangan, dia berdoa buat saya. Nah, di balik memang kita berdoa, Iya. artinya kita juga harus usaha untuk Berdoa dan belajar. berusaha. Nah, sembari belajar. Dan belajar itu setelah besoknya ujian itu udah nggak jelas lagi, soalnya Cuman mengingatkan aja. cuma Kan? mengingatkan aja. Berarti sebelumnya saudara Samuala ini ada ikut privat gitu atau tidak les ada. gitu atau Tidak persiapan contohnya mungkin beli buku bimbel atau beli tidak. buku-buku buka belajar gitu. Tidak. Jadi belajar secara Belajar pribadi mandiri. ada. Belajar mandiri Belajar saja. mandiri aja. Nah, jadi apa modal saya untuk belajar tadi? Itulah tadi yang diberikan oleh saudara kita, Bumi Vita Jebua. Oh, jadi dia dari memberikan pengalamannya itu ya. beberapa soal dalam bentuk soft copy. Ya, dalam bentuk soft copy file PDF ini saya kirim ke kamu. Silakan pelajari. Contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal. Oke. Nah, tidak tertutup kemungkinan kepada teman-teman ke depannya boleh membeli buku bimbel, boleh. Artinya saya menceritakan ini artinya bukan saya tidak mau membeli buku, tapi karena sudah ada, yang sebelumnya belajar, saya tinggal pakai aja. tinggal pakai aja. Oke, berarti ibarat kata saudara Samuala ini belajar dari semua yang dipelajari oleh saudara Yevita Saudara ini Yevita tadi. tadi. Jadi ibarat kata kalau kita anak sekolah ngapain lagi beli buku sedangkan sudah ada buku dari yang lebih tua dari kita. Ya. Jadi kita pakai buku Kita dari pakai. lebih tua ini. Oke, Kita pakai gitu itu. lanjut. Nah, tibalah saatnya ujian. Dan puji Tuhan, ya, di ujian itu saya berhasil mendapatkan nilai ranking 2 untuk kuota di UPTD Puskesmas saya tadi di Unggau. Oh, jadi ranking 2, ranking 1-nya Ranking masih ada. 1 saya di ranking satunya itu masih ada. Oke, Saya tidak mau sebut nama dan saya tidak mau sebut merek. Nggak perlu disebut Ya. nama dan merek, nanti itu kan Itu pokoknya ganti itu pesaing. individunya. Nah, Jadi setingkat
UPTD-nya ya? Iya. Itu di UPTD. tahap SKD. Di SKD. SKD, oke. Nah, ternyata ketika menilik hasil, ternyata hanya 2 orang kami yang melaju lulus. ke SKB. SKB. ya. SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang. Iya. Artinya itu lebih ke profesi. Profesinya, Lebih ke pribadinya lah profesi. gitu. Iya, lebih ke profesi, lebih ke yang menjadi tupoksinya. Iya. Nah, ternyata tadi saya bilang dari awal ada 3 orang yang Iya. mendaftar. Ternyata teman yang satu itu gagalnya pada saat pemberkasan, Oh, sehingga hanya berdua yang lewat ujian Ujian. SKB. Nah, pada saat ujian SKB itu sekitar selang 1 bulan Selang 1 bulan sesudah SKB. setelah SKD. Setelah itu, setelah saya lulus itu, di situ saya lebih memacu adrenalin dan motivasi saya untuk belajar. Oh, belajar lagi? Buku saya tentang profesi saya ulik kembali. Oh ya, karena ini mengandung dengan latar belakang pendidikan kita ya. Pendidikan. Ah, jadi belajar kembali Belajar lagi kembali. sesuai profesi. Belajar kembali. Nah, itu saya ulik kembali dan tibalah saatnya ujian. Berarti jarak antara SKD dengan SKB ini jangka waktunya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Oh, ya berarti masih ada persiapan. Masih lah. ada persiapan untuk belajar. Oke. Nah, ketika sampai saatnya mau ujian SKB, kembali lagi saya. Artinya begini, ketika saya mau ujian besoknya SKB, saya sudah hari ini sudah ada di Kota Gunung Soli untuk Oke. eh, Persiapan. Ujiannya. Nah, dari Teluk Dalam ke dari Gunung sudah. Soli. Oke. Nah, setelah sampai di sana, tidak lupa kembali saya gunakan metode awal saya tadi. Saya jumpai kembali saudara saya, Serahkan tante lagi saya. ke tangan Tante, Tuhan ya. saya mau ujian besok. Ini ujian penentuan. Berdoa lagi. Saya mohon serahkan saya ke dalam tangan Tuhan. Oke. Saya diurapi, diberi doa. Jadi orang kalau ibarat kata orang-orang kuat iman lah semua lainnya. Soal kuat iman itu kita tidak tahu. Tidak ada ya. yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang Cuman tahu. mungkin pada saat itu berkat doa, Berkat doa ya, tapi tingkat kepercayaan saudara ini Iya. bisa diakui lah. nah, Dan itu rezekinya. Rezeki. Rezekinya di situ, ya kan? nah, Oke. ketika ujian berlangsunglah ujian besoknya, benar-benar pada saat itu saya sudah blur. Jadi di Kenapa? SKD ini itu apa aja tuh yang di ini? Yang Di mana ini? Di SKB. Di SKB. Di Nah, SKB ini di apa aja SKB tuh yang itu diuji? Lebih ke profesi tupoksi. Iya, maksudnya macam ujian SKD lagi. Dia sistem komputer lagi. Sistem komputer lagi. Tetap sistem. Dengar-dengar katanya ada juga itu kalau di SKB ya, SKB Iya. itu ya ada wawancaranya. Oh, tidak ada. Oh, ini beda ya. Beda. Itu kalau di CP3K. Oh, CPT. Kalau CPNS tidak ada. Tidak ada. Jadi Tidak dia ada. cuma satu model aja. Satu ujiannya. model ujian aja. Kita membahas tentang soal Tentang soal secara komputer. komputer, yaitu lebih ke profesi kita, Profesi lebih ke bidang. kita. Kalau boleh curi-curi pengalaman, kurang lebih berapa banyak soal yang kita kerjakan? Pada saat itu, soal SKB itu ada 100 soal. 100 soal dengan jangka waktu Dengan jangka waktu 90 menit. 90 menit. Dan di dalam 100 soal itu, kata kuncinya ada satu kata kunci yang nggak akan pernah berubah. Heeh. Di mana pada saat di soal SKB itu, mau jurusan apapun, Heeh. ada pertanyaan, ada satu soal, ada satu masalah, yaitu terkait dengan nawacita Presiden Jokowi. Oh, jadi Nah, nawacita maksudnya di itu situ ya, salah satu soalnya Salah satu membahas. soalnya membahas tentang nawacita. Ah. Nah, ketika kamu kembali ke tupoksimu sebagai contoh, saya sebagai kesehatan. Nawacita Jokowi itu ada 9. Kesehatan di bagian berapa? mana? Oh, gitu. Hmm. Jadi kalau 100 soal 90 menit kurang dong 1 menit. Kurang 1 untuk menit soal. menyelesaikan satu soal. Boleh tahu berapa soal yang saudara selesaikan waktu itu? Nah, Maksudnya gini, biar sama penonton atau sebagai sama saudara yang melihat nanti pengalaman Samuala ini kan bisa punya feeling seberapa mampu dia harus kejar target minimalnya gitu. Kan kemampuan orang beda-beda. iya. Ada orang yang cepat cerna dengan soal. Iya. Ada orang yang agak berpikir dulu membahas soal. Iya. Nah, jadi secara umumnya kira-kira berapa soal minimal wajib diselesaikan dalam SKD itu? SKB. SKB ya, sorry, SKB. Begini. Nah, fakta yang bisa menentukan kita sebagai lulus dan sah sebagai PNS itu adalah sudah ada hitungannya dari pemerintah. Oh, udah ada perhitungan poinnya.
Di SKD, nilai SKD-mu berapapun nilainya, diambil hanya 40%-nya. 40% dari Nilai jumlah SKD. dari TWK tadi dan lain-lain itu. Iya, jumlah total nilai Totalnya itu. hanya 40% diambil. Tapi bagi yang udah lulus, Bagi yang sudah lulus dan berhak masuk ke tahap SKB ya, SKD ya. 40% dari hanya SKD. 40% diambil nilainya. Ah. Nah, kebetulan pada saat itu pesaing saya ini kami itu hanya beda nilai itu hanya beda 10. Artinya hanya 0,1% nilainya lebih tinggi dari saya. Di SKD. Di SKD. SKD. Ah. Ini kalau diambil persennya ya, Persennya, bukan nilainya. bukan Persen nilainya. 40%-nya hanya beda 0, berapa persen. Iya dari SKD-nya Dari ya. SKD. Ah, masuk Nah. sama-sama masuk ke SKB sekarang. Sama-sama masuk ke SKB. Nah, Ah. pada saat SKB Ngerjain soal. ngerjain soal itu, artinya dia harus fight dan saya juga harus fight supaya dapat kursi, dapat tempat. Karena cuma satu kota. Cuma satu kota. Betul. Nah, pada saat itu ya saya tidak menyanyiakan waktu. Dan memang untuk mencapai sesuatu itu kita harus punya target dan ambisi. Perjuangannya harus tinggi ya. Sebelum saya ujian, saya sudah ambisi dan punya target supaya dapat nilai 300. Ini ujian SKB ya, penentuan akhir. Saya harus mendapat nilai 300 minimal. minimal. Artinya Nggak boleh di bawah 100 itu. soal, artinya 100 soal, hitungan satu soal nilai dengan skor 5, artinya saya benar soal itu sebanyak 60. Targetnya waktu itu. 60 soal. Oke, 60 soal. Nah, itu nilai yang saya targetkan adalah dengan nilai 300. 300 soal. Namun pada saat nyampai di meja ujian, ya, saya mencoba menggunakan waktu sampai akhir. Saya tidak membuang waktu. Saya coba gunakan semua waktu Berarti itu sebaik-baiknya. saudara habiskanlah 90 menit itu. 90 menit itu. Jadi 90 menit habis tank baru selesai. Baru selesai. Baru selesai. Oke. Nah, jadi berlangsunglah ujian sampai selesai. Saya tidak sia-siakan waktu. Dan ketika berapa detik lagi mau tutup, maka saya selesaikan semua ujian saya. Dan hasil yang saya dapatkan itu jauh dari apa yang saya dapatkan. Di mana pada saat SKB itu, yang saya dapatkan hanya dengan nilai 235. Jadi agak ada rasa kecewa ya. Rasa kecewa, kenapa? Target dan Target ambisi 300. saya itu tidak tercapai. Setengah 250 pun tidak dapat. Hanya 235. 235. Nah. Itu berapa soal saudara selesaikan? Artinya 235 itu... Enggak, maksudnya gini. Kita nggak hitung benar salahnya ya. Kan itu kan ada hitungan benar salahnya. Saya selesaikan semua. Semua 100 soal ya. 100 soal saya dalam selesaikan. jangka 90 menit. Dalam jangka 90 Karena kan menit. yang nentuin benar salah itu kan sistem dari pemerintahnya, Iya. bukan kita kan. Iya. Jadi sistem pemerintah yang tentuin kalau ini benar salah. Yang penting 90 menit 100 soal dikerjakan oleh saudara Samuala, pas selesai nilainya 235. Di bawah dari target 300 nilainya. Yang saya targetkan. Iya, nilai targetnya 300. Kan tadi saudara bilang ada 2 orang. Iya. Nah, jadi kawan yang satu itu nilainya lebih tinggi dari saudara. Nah, jadi begini. Nah, kan tadi bilang nilainya kan nggak sampai target, tapi kan yang lewat saudara, dia nggak lewat. Iya. Ah, Jadi begini. Pada saat ujian itu, beruntungnya berapa tadi yang lulus di SKD, barengan ujian di SKB dengan jadwal dan jam yang sama. sekaligus. Oke. Nah, ketika saya sudah selesai dengan rasa kecewa, saya tinggalkan itu ruangan. Saya kecewa lah pokoknya. Ya udah ini udah patah semangat lah. Patah Udah- semangat udah karena jauh. tidak berhasil. Karena dalam benak saya berhasil itu adalah nilai 300. Iya, minimalnya. Itu nilai sebuah keberhasilan yang saya Iya. targetkan. Ketika saya keluar dan ternyata di balik layar, di balik saya ujian, orang tua menonton live di YouTube. Ya kan itu langsung langsung Live. muncul. Nah, pada saat itu saya ditelepon oleh adik saya. Begitu belum keluar, masih keluar dari depan pintu, sudah bunyi handphone saya dari dalam tas. Telepon. Bang, kamu dapat nilai 235. Padahal saudara sendiri belum tahu ya. Saya sudah tahu. Oh, sudah tahu juga. Ketika menyelesaikan itu, saya sudah nampak Oh, nilainya jadi berapa. pada saat kita klik tik selesai mengerjakan langsung muncul. Nah, muncul nilai kita. Oke. Pada saat itu saya berdebat dengan dia. Saya tidak butuh dengan nilai saya sudah tahu sebelum kamu kasih tahu. Yang saya butuh berapa nilai pesaing saya. Mm-mm. Ketika dia cari, saya bilang ini namanya cari. Mm-mm. Ketika dicari, puji Tuhan, nilainya hanya 175, jauh dari yang
saudara yang saya saudara dapat. itu. Dari situ saya menyimpulkan Tuhan ternyata memberikan yang terbaik. Tuhan tidak mengizinkan saya mendapatkan nilai 300, tetapi Tuhan berkata cukup dengan nilai segini, Kamu bisa. kamu berhasil. Oke. Kamu mendapatkannya. Jadi 175. 75 dibanding dengan 235. Artinya selisih 60 soal. Jadi 60 nilai. ditambah dengan 40% dari SKD. 40% dari SKD. Nah, nilai SKB itu hanya 60% yang diambil. 60% dari 235. 235. Sama juga dengan pesaing tadi ya iya. kan. Jadi di akhirnya yang jadi ranking 1 untuk UPTD itu saudara Samuala. Saya sendiri. Selesai ujian, SKD, SKB itu masing-masing 100 soal ya. Di SKD juga 100 soal. SKD itu 110 soal, 100 menit. 100 menit. Oke, berdangkan ini 90 menit hanya 100 soal. 100 soal. Bisa dong bagi informasi sedikit aja. Ciri-ciri soal apa sih yang dibahas contohnya di SKD dulu? SKD soal-soal apa aja yang dibahas? Apakah itu soal contoh macam yang saudara bilang tadi kan? Untuk di SKB itu ada soal yang paling sering itu adalah masalah nawacita. Nawacita. Ya. Sedangkan kalau di SKD ini, ujian pertama ini kan SKD. Iya. Otomatis itu dulu dong langkah awal wajib yang harus dilalui. Soal-soal di dalam SKD ini membahas tentang apa aja? Tipis saja, jangan juga terlalu didalami sekali, tipis saja. Di dalam soal SKD itu, ya, artinya seleksi kompetensi dasar. Iya, dasar. Artinya yang diseleksi adalah Kemampuan dasar. kemampuan dasar saja. Nah, di dalam SKD itu ada 3 komponen soal, 3 komponen soal. kriteria soal Betul ya. yang dicantumkan yaitu TIU, TKP, dan TWK. Oke. TIU itu adalah tes intelijensi umum. Oke, itu menyangkut Soal-soal intelijensi umum itu adalah contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini apa aja? Lawan kata, persamaan kata. Kemudian apa lagi yang tertera dalam itu adalah matematika. Oh, masih di mana nih? Di TIU tadi? Di TIU. Di TIU matematika. Logaritma, aritmatika. Oh, dibahas di dalam itu. Ah. Apalagi yang tercantum di dalam TIU? Ada soal mengenai analisa gambar. Oh, jadi nebak gambar itu Nebak ya? gambar. Di TIU ya? Itu adalah komponen soal dalam tes TIU. intelijensi umum. Oke. Kalau di soal TWK, itu adalah terkait tentang wawasan kebangsaan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Artinya soal-soal pendidikan kewarganegaraan, soal-soal sosiologi, soal sejarah akan tercantum di dalam. Agama masuk nggak di situ? Agama sedikit ya, paling gambaran umumnya ya? agama contoh ya, soalnya contoh Hindu masuk tahun berapa gitu. Jadi masih nyangkut agama dan sejarah ya? Sejarah. Oke. Nah, kalau di TKP ini adalah tentang wawasan umum. Contoh ya, contoh soalnya seperti begini. Misalnya bos kamu mabuk. Bagaimana kamu menyikapinya? Ada pilihannya, opsinya A sampai E. Nah, dari masing-masing pilihan itu masing-masing punya nilai. Nilai tertinggi 5 dan nilai terendah adalah 1. Artinya jawab salah saja pun kamu di soal tetap TKP. ada nilainya. Tetap ada nilai. Tetap ada nilainya. Tapi masalahnya kita nggak tahu mana nilai yang paling tinggi di situ di antara 5 Nah, makanya itu. pilihlah jawaban yang menurut kamu benar. Dan secara umum, wawasan umum ya, Iya, dibahas wawasan umum. di apa itu ya, Di TKP. TKP. Oke, Nah, berarti jadi itulah kira-kira gambaran soal ketika mengikuti seleksi kompetensi dasar. kompetensi dasar. Sedangkan kalau di SKB ini Lebih ke profesi dan ditambah dengan nawacita tadi. nawacita tadi. Paling itu ada 1-2 soal tentang Ya, nawacita. tentang nawacita. Tapi kan kita nggak tahu nih, kan sekarang kan mau transisi pergantian Iya. pemerintah. Tapi yang penting kan nyangkutnya ada 1-2 soal tentang pemerintah. Tentang pemerintah di dalam SKB. Kurang lebih sesudah SKB ini berapa lama ada pengumumannya lulusnya? Atau langsung hari itu juga? Ketika SKB itu artinya selesai ujian SKB, kamu bisa ngejudge sendiri berhasil apa tidak. Kamu kan tinggal bersaing terhadap lawan kamu tadi. Nah, artinya kamu bisa beranggapan saya sudah menang. Dan itu nilai itu tidak akan diganggu gugat. Udah real ya, real. Itu sudah real. Nah, Tinggal real. menunggu pengumuman resmi dari BKN. Itu berapa lama jangkanya waktu itu? Nah, itu ada jangka waktunya itu sekitar sebulan 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan lah, Iya. antara 1-2 bulan. Oke. Tadi persiapannya mulai dari pendaftaran sampai selesai itu pertama tadi bahas soal ya, bahas soal, terus serahkan semua dalam tangan Tuhan.
Dan masalah pemberkasan kita ngikut alur aja, Ya. menyiapkan berkas sesuai dengan yang diminta. Oke. Selama menjadi PNS kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun. 2022 ya tadi, 2022. 2 sampai 2024. Kurang lebih hampir 2 tahun. Apa sih yang menjadi kesan mendalamnya selama menjadi PNS? Maksudnya gini, kan pandangan orang ini kan sekarang rata-rata nih, orang nih, aku mau jadi PNS, aku mau jadi ini, gini. Tapi ada nggak kesan mendalam, suka dukanya menjadi seorang PNS di usia muda seperti ini? Ya, Pasti kan umur saudara Samuel ini nggak jauh beda dong. Ya. Masih di bawah 30 ya? masih di bawah 30. Oke, cuman aku aja yang duluan berkeluarga. Oke, lanjut. Dia, jadi ada nggak kesan mendalam, suka dukanya menjadi seorang PNS? Nah, baik. Sebelumnya dulu, ya, sebelum berada di dunia pekerjaan tetap seperti begini, ya, dulu sempat kerja serabutan dan orang akan menganggap kita itu rendah dan tidak punya perkembangan dan tidak punya kemajuan. Sudah bekerja, sudah punya pekerjaan, Tetap pekerjaan tetap lah sekarang. pekerjaan tetap. Orang mau bergaul dengan kita. Mau bergaul, ya. Dan artinya saya juga tidak menjadikan sebuah pencapaian saya itu sebagai sebuah kesombongan, arogansi, tidak. Ya, saya sudah berkomitmen dan sudah berjanji dalam diri saya ketika saya sudah berhasil, saya akan membantu orang, membantu teman supaya sama seperti saya. Oke, ini saudara-saudara penonton, itulah pengalaman singkat dari saudara Samuala dari mulai seorang PKS dan 2021 melamar jadi CPNS, dan puji Tuhan dia lulus dan ditempatkan di UPTD Puskesmas Ulugabo di Kabupaten Nias. Oke. Baik saudara Samuala, terima kasih banyak atas informasi dan berbagi pengalamannya bagi para penonton, dan terima kasih juga kesempatan dan waktu yang sudah saudara berikan kepada kami. Baik. Yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita malam ini. Baik. Oke saudara Salat, terima kasih. Yahoo. Ya, terima kasih. Oke, Yahoo. sip.